Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Utama peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021, terutama peserta masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Utama. Pagi ini saya perkenalkan diri, nama saya Aris Lesmana, selaku bidang kesiswaan atau biasa disebut panggil oleh siswa dan kakak kelas kalian Pak Ale, untuk memudahkan kita berinteraksi di sekolah. Pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang tata tertib dan tata krama peserta didik SMA Utama. Yang pertama, tentu saja kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMA Utama di tahun pelajaran 2020-2021. Di SMA Utama kami siap mengantarkan kalian ke jenjang kesuksesan di masa depan. Percaya bahwa kami siap membawa kalian menjadi orang-orang hebat, orang sukses. Orang sukses adalah orang-orang yang taat pada peraturan dan juga orang yang mau belajar dari kesalahan-kesalahan. Itu pesan saya. Baik, kita akan masuk materi tentang tata tertib dan tata krama peserta didik SMA Utama. Ya. Di SMA Utama memiliki aturan dan tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh siswa SMA Utama dan seluruh aktivitas di SMA Utama. Yang terpenting, aturan ini dibuat adalah untuk menciptakan ketentraman, kenyamanan selama kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMA Utama. Tujuannya adalah sebagai rambu-rambu dan juga sebagai kenyamanan kalian dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SMA Utama. Aturan-aturan ini nanti dibuat, ya dibaca nanti dan dipelajari, kemudian nanti dibagi seluruh siswa SMA Utama dan orang tua juga bisa melihat. Aturan-aturan ini tujuannya adalah untuk melindungi hak dan kewajiban seluruh siswa yang ada di SMA Utama. Setiap peraturan ada pasal dan ada bab yang mengatur tata tertib ini supaya aturan ini tetap ditegakkan sebagaimana mestinya sebuah peraturan. Silakan nanti dipelajari. Ketentuan khusus pasal 1 yang pertama, setiap peserta didik harus bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sopan santun, berpengetahuan, terampil, sehat jasmani dan rohani. Setiap peserta didik harus setia pada Pancasila UUD 1945. Bertanggung jawab, ciptanya keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerendangan, dan juga kesehatan. Tujuan dari tata tertib ini menciptakan ketahanan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala, menciptakan 5 atau panca tertib. Yang pertama, tertib waktu datang dan pulang, tertib mengikuti pelajaran, tertib berseragam sekolah, tertib bercakap dan bertingkah laku, juga tertib administrasi sekolah. Kemudian mengenai seragam sekolah, ini penting. Kalau kalian nanti sudah berada di lingkungan sekolah, maka harus sesuai dengan aturan seragam yang ada di sekolah SMA Utama. Bisa diperhatikan untuk hari Senin. Hari Senin ini kemeja lengan putih, lengan pendek, ada contohnya. Ya. Kemudian yang laki-laki dan perempuan berlogo sekolah. Kemudian memiliki ikat pinggang, memakai ikat pinggang warna hitam, tali sepatu hitam atau putih, topi dan dasi digunakan hanya pada saat upacara. Kemudian yang putri, kemeja putih, lengan pendek atau panjang, rok panjang rempel, ya. Rempel bukan span, di bawah mata kaki ada nama name tag, nama di dada, kemudian ikat pinggang hitam juga berlogo sekolah. Kaos kaki putih 10 cm di atas mata kaki. Sepatu hitam polos atau kombinasi putih dengan tali sepatu hitam atau putih. Kemudian bagi yang berjilbab, menggunakan berjilbab warna putih, topi dan dasi saat upacara. Kemudian ini seragam hari Selasa. Selasa adalah hari Selasa khusus seragam yang disebut dengan seragam eksekutif muda. Eksekutif muda ini ditujukan supaya kalian siap menjadi orang-orang sukses di kantoran BUMN, sebagai orang-orang yang kerja di BUMN ataupun direksi sebuah perusahaan besar. Diharapkan demikian. Ini contohnya baju meja putih, lengan panjang dan berdasi. Yang perempuan atau putri menggunakan rok rempel sama, kemudian
Menggunakan kemeja putih berdasi, dasinya dasi kantoran, bukan dasi yang diberikan oleh sekolah. Namanya juga pakaian eksekutif muda, tentu saja seperti eksmud. Kita sebutnya pakaian hari Selasa ini adalah eksmud, eksekutif muda. Kemudian hari Rabu menggunakan seragam pramuka seperti digambar, lengkap berkacu. Kemudian menggunakan atribut emblem yang ada di SMA Utama, ya. Kudepnya adalah untuk yang laki-laki 11073, kemudian untuk wanitanya 11074. Kalau kalian merasa belum memiliki, silakan pakai gunakan yang ada di SMP asal, ya. Ini contohnya. Kemudian pakaian hari Kamis adalah pakaian batik yang merupakan ciri khas sekolah. Pakaian batik ini digunakan di hari Kamis, bawahannya putih, tidak boleh bawahannya abu-abu atau bawahan yang lain. Semua tertera sudah aturannya seperti ini, sama, proporsional, ya, tidak lengkar baju lengan, tidak melebihi siku, ya, tidak jangkis, ya, dalam bahasa pergaulan kamu itu jangkis, ini tidak, ini sudah sangat proporsional. Kemudian pakaian hari Jumat bagi yang muslim adalah menggunakan seragam yang diberikan oleh sekolah. Tentu saja ini sudah menjadi ciri khas, ada logo dan nama di baju yang kalian pakai nanti. Bagi yang non muslim menggunakan pakaian di hari Senin, putih abu-abu, lengan pendek dan berdasi bagi yang non muslim. Itu tadi rangkaian seragam dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan kerapihan, terutama bagi laki-laki atau siswa putra dan siswa perempuan. Yang pertama, masalah rambut. Setiap peserta didik dilarang berkuku panjang, ya, atau mengecat, mewarnai rambut, dan juga tidak boleh bertato, ya, tidak boleh bertato. Khusus peserta didik putra, ya, rambut pendek rapi, depan 2 cm, depan 2 cm, tengah 2 cm, kemudian ke bawah 1 cm. Belakang samping model rambutnya proporsional, tidak berkuncir, tidak memodel pang, tidak bermotif, tidak memanjangkan jambang, tidak memelihara kumis atau jenggot, dan tidak menggunakan aksesoris gelang, kalung, dan cincin, dan tidak bertindik. Ya, tindiknya di mana saja, yang penting tidak boleh bertindik. Kemudian untuk putri, tidak berias, tidak menggunakan make up secara berlebihan, tidak bertindik kecuali telinga dengan 1 lubang, tidak memakai perhiasan emas berlebihan, atau tidak boleh menggunakan soft lens, pakai saja kacamata. Hal yang berhubungan dengan beradaan di sekolah dan meninggalkan sekolah. Kalian hadir di sekolah tepat waktu jam 7 atau minimal 10 menit sebelum jam 7 sudah berada di sekolah. Terlambat, kalian akan dicatat, ya, kemudian toleransi 10 menit. Jika masih terlambat juga, nanti akan ada pembinaan, panggil wali kelas, penyampaian wali kelas, dan orang tua nanti akan dipanggil. Peraturan dalam kelas dan lingkungan sekolah, ya. Di dalam lingkungan sekolah, setelah bel berbunyi, kalian berada di kelas dan tidak boleh berada di lorong ataupun di selasar, kemudian menunggu guru mata pelajaran. Dan bila ada guru yang tidak hadir, kalian ketua kelas wajib meminta tugas, lapor pada piket, dan meminta tugas untuk kelas supaya tetap berjalan dengan kondusif. Berikutnya, ya, pada saat istirahat atau pada jam pelajaran, kalian tidak boleh meninggalkan kelas, tetap berada di kelas dan tentu saja mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas guru yang ada di dalam kelas. Tidak boleh mengaktifkan handphone atau gadget selama mengikuti kegiatan belajar, dan harus izin guru yang sedang mengajar. Ya. Peserta didik dilarang membeli menyantap makanan di kantin, operasi pada saat pelajaran. Tentu saja ini akan diberlakukan ketika kita sudah normal, di masa pandeminya sudah kembali normal. Karena upacara, setiap kelas diberikan kesempatan untuk melaksanakan upacara. Petugas upacara adalah seluruh siswa. Ya, nanti dibantu oleh OSIS untuk petugas upacara. Jadi setiap kelas nanti akan memiliki tugas sebagai petugas upacara. Kebersihan dan kedisiplinan dan ketertiban. Setiap peserta didik wajib membuang sampah pada tempat sampah, kemudian
menggunakan fasilitas sarana belajar baik di kelas, pustakaan dan laboratorium, praktek maupun di lingkungan sekolah pada umumnya. Ya, menaati jadwal pelajaran, ya, kemudian juga menggunakan laboratorium dan sebagainya harus seizin dari guru pembimbing atau guru pendamping. Ya, wajib kalian menyelesaikan tugas-tugas sebagai guru sekolah dan penuh tanggung jawab. Ya. Kemudian meninggalkan sekolah paling lambat 17.30 sudah meninggalkan lingkungan sekolah, ataupun tidak ada yang perlu, ya, maka nanti akan didampingi oleh wali kelas ataupun didampingi guru pembina. Sopan santun dalam pergaulan lingkungan sekolah tentu saja harus kita jaga, tidak membedakan sara, suku, agama, ras antar golongan, karena utama itu himpunan umat beragama, jangan bicarakan sara dan sebagainya. Semua berteman, bergaul dengan siapa saja. Kemudian kita juga akan mengatur hak peserta didik, ya. Jika ada keluhan dan sesuatu yang kalian anggap tidak pas, kalian bisa sampaikan baik secara tulis ataupun secara lisan, baik secara kelompok ataupun perorangan. Kalau di kelas, sampaikan melalui ketua kelas, sampaikan wali kelas, kemudian sampaikan kepada OSIS ataupun kepada pihak sekolah. Dalam ini bisa siswaan, kemudian OSIS, atau langsung nanti teruskan kepada kepala sekolah. Ya. Hak-hak yang didapatkan oleh kalian selama di lingkungan sekolah yang pertama adalah tentu saja pendidikan, keterampilan, dan juga pengetahuan. Pengembangan potensi diri sesuai bakat, minat, dan karakter. Ya, dilindungi kalian selama belajar di SMA Utama, tidak usah khawatir ada intimidasi dan sebagainya. Sekolah akan menjaga dan melindungi kalian selama kalian berada di lingkungan sekolah. Kemudian kami pun memberikan pelayanan perlakuan yang sama dari warga sekolah. Kemudian berikutnya adalah larangan-larangan. Larangan-larangan ini adalah sesuatu yang tidak boleh kalian lakukan selama berada di lingkungan SMA Utama. Misalnya, tidak boleh membawa senjata api, senjata tajam, ya, karena ini sekolah, bukan di lingkungan pasar dan sebagainya. Membawa atau mengonsumsi minuman keras, ya, ganja, narkoba dan sejenisnya. Kalau ini sampai ada yang membawa, maka sanksinya langsung dikeluarkan dari sekolah. Mencuri atau merampas barang orang lain, berkelahi atau terlibat tawuran, merokok atau membawa rokok ke sekolah, itu sanksinya berat, ya. Merusak sarana dan prasarana sekolah, terlambat datang sekolah, membeli makanan saat jam pelajaran, meninggalkan kelas tanpa izin guru, harus izin guru. Kemudian berada di sekolah setelah pelajaran sekolah kecuali kegiatan eskul. Kalau eskul ya nanti ada pendampingnya. Berada di sekolah di luar jam KBM, meninggalkan sekolah tanpa izin piket, itu tidak boleh. Ya. Yang berhubungan dengan kerapian, memakai seragam sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau hari Senin kalian pakai hari Selasa, otomatis nanti disuruh pulang. Ya, jadi jangan salah kostum. Memakai jaket atau sweater di lingkungan sekolah, tidak boleh. Copot dulu kalau masuk sekolah. Kemudian mengecat rambut selain warna hitam, juga tidak boleh. Memakai perhiasan, gelang, kalung, giwang, cincin, bagi putra, ya, terserah di putra, itu tidak boleh. Perhiasan atau model kerudung juga tidak boleh yang berlebihan bagi yang putri, ya, sesuai tadi warnanya putih. Ini contoh kalau kalian melanggar, contoh pelanggaran yang ada di sekolah. Ya, rambut panjang maka nanti akan dicukur oleh Pak Kuncoro. Ya, yang terlambat terpaksa menunggu dulu di luar karena ini suatu upacara. Ini contoh orang-orang yang melakukan kesalahan, ya, berada di luar sekolah, menggunakan seragam sekolah dan merokok, ya. Ini contoh siswa yang terlambat, dihukum dulu di depan. Jangan sampai terlambat ya besok kalau masuk ke SMA Utama. Ini contohnya juga, ya. Kemudian pelanggaran dan sanksi-sanksi bagi apa yang telah kalian lakukan. Juga ada penghargaan, ya. Setiap kalian yang melanggar tata tertib dan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Ya, kalau mendapatkan prestasi otomatis akan ada penghargaan. Ya. Kemudian bagi yang melanggar sanksi, kalian akan dicatat pada buku khusus, diberi skor poin, dibimbing dan dibina. Ada tahap-tahapannya. Kemudian menandatangani surat pernyataan, sanksi berikutnya diskor dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah dikembalikan pada orang tua, artinya kalian dikeluarkan. Jangan sampai dikeluarkan, sayanglah, kan orang biaya di sekolah mahal.
Kemudian prosedur penilaian, tadi poin tadi ya, kalau setiap pelanggaran ada poin yang dikurangi. Ya, artinya setiap kalian punya nilai 100. Kalau kesalahan pelanggaran, maka setiap pelanggaran ada poin-poin yang dikurangi. Contohnya adalah mencuri, merampas barang milik orang lain, maka skor dikurangi 75 sampai 100. Ini sudah berat, sudah pencurian. Ya. Membawa, menggunakan senjata tajam dan senjata api, poinnya 75 sampai 100. Artinya kalau kalian sudah melakukan dua kesalahan ini, sudah bisa dikembalikan pada orang tua, kecuali ada hal yang bisa dibicarakan dan lebih lanjut. Ini jenis pelanggaran yang mengurangi skor poin. Ya. Kemudian ada pindahan kepribadian, ini nanti tertera dalam rapot jenis-jenis pelanggaran dan pembinaan. Ya. Oke, sampai di sini nanti materi ini akan diberikan oleh masing-masing wali kelas, dan tentu saja segala sesuatu yang tidak kalian pahami dari materi ini nanti kalian bisa tanyakan ke wali kelas atau ke saya di Pak Aris atau Pak Ale di bagian kesiswaan. Selamat bergabung di Isma Utama dan tetap semangat, yakin kalian bisa jadi orang sukses walaupun di sekolah swasta, bisa jadi orang sukses dan orang hebat di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu.